Halo teman-teman semua, jadi hari ini gue akan mereview salah satu koleksi gue yang berhubungan dengan patung. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi ketemu lagi di channel tercinta gue, dimana hari ini gue akan mereview salah satu koleksi patung gue, dan pastinya itu berhubungan dengan Iron Man, teman-teman. Nah, di depan gue ini ada, koleksinya basically udah tidak di dalam kotak, teman-teman, karena sudah gue pajang. Dan mungkin kalau kalian notice, mungkin kalian sudah sadar ini ada di mana selama ini, teman-teman. Kalian mungkin bisa tahu ada di mana dia. Nah, jadi ini itu adalah patung keluaran dari Subcast, teman-teman. Nah, jadi kita cerita sedikit ya, teman-teman. Nah, jadi si Subcast itu, dia itu kolaborasi sama salah satu company designer, which is Tui Kim. Nah, ini tulisannya seperti ini, teman-teman, Tui Kim. Nah, mungkin teman-teman juga gue jelasin sedikit tentang Tui Kim ini. Jadi basically ini ada dua individu yang mereka turns out sudah menjadi suami dan istri, tapi sebelumnya mereka itu bekerja dari different company, dari si Mick. Jadi Tui Kim itu dari nama si cowoknya yang adalah si Mick, dan istrinya si Tui. Nah, jadi di twist jadi Tui Mick. Tui Kim, itu jadi Tui Kim, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi si cowoknya itu dia sebelumnya bekerja bikin artwork yang berhubungan dengan grup band, misalnya kayak AC/DC, Guns N' Roses, semacam itu, teman-teman. Sedangkan si cewek ini kerja di enterprise yang kayak berhubungan dengan entertainment, toy industry, dan akhirnya kalau nggak salah si cowok ini pernah kerja di salah satu perusahaan mainan apa, dan kayak Hot Wheels deh kalau nggak salah. Terus ceweknya juga berhubungan di Mattel atau Barbie, terus mereka ketemu collab, dan akhirnya they decide tuh menjadi bukan cuma sebagai partner, tapi menjadi partner sampai hayat memisahkan mereka, teman-teman. Nah, jadi muncullah si Tui Kim ini. Nah, jadi mereka itu specialize-nya di membuat merchandise, entah itu baju, entah itu fashion, tapi pokoknya mereka punya style dan karakternya sendiri. Nah, singkat cerita di tahun 2007 mereka itu kolaborasi sama Marvel untuk bikin produk yang namanya Subcast, teman-teman ya. Nah, jadi si Subcast ini dia itu figurnya ukurannya 10,5 inci, yang kalau misalnya kita jadiin ke sentimeter sekitar 26 sampai 27 cm kurang lebih, teman-teman. Nah, dan setahu gue di line up pertamanya mereka keluarin 3 karakter. Yang pertama adalah Iron Man, yang kedua itu adalah Wolverine, dan yang ketiga itu ada si Ghost Rider, teman-teman. Nah, masing-masing dari figurnya ini kalau gue nggak salah hanya limitnya tuh 2000 piece, teman-teman. Ya, dan kalau gue nggak salah si Iron Man sendiri itu rilisnya itu di pokoknya bulan November. Gue lupa exact tanggal, pokoknya November 2007, teman-teman, rilisnya. Oke, jadi tanpa basa-basi babu bebo, langsung kita bahas ya, teman-teman. Kita akan mulai dari si packaging kardusnya dulu, teman-teman. Nah, ini kardusnya seperti ini, teman-teman. Ini sudah kotor, udah penyok-penyok ya, teman-teman. Karena ini juga udah lama, teman-teman. Dan ini jujur aja gue beli ini koleksi kalau nggak salah sekitar tahun 2020 deh, teman-teman. Dan ini gue nggak tahu sebelumnya itu ada si dus coklatnya atau enggak, tapi gue terima ini udah seperti ini, teman-teman. Nah, terus gue baru inget, jadi ini lucunya itu mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada logonya Upper Deck ya. Nah, mungkin Upper Deck Entertainment itu kalau mungkin teman-teman udah tahu, itu kan Upper Deck itu mereka yang bikin kayak TCG, ada trading card game, kayak card collectibles gitu, teman-teman. Karena jadi waktu itu saat mereka launching ini, kalian itu bisa belinya di Upper Deck Official Store, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian merasa Upper Deck itu apa, kalian bisa lihat langsung di websitenya. Nah, oke, tampak depan seperti itu, teman. Jadi depannya ada artwork si figure Iron Man itu sendiri, seperti yang di sini gua. Kayak gini ya, bagus banget. Dan ini Subcast, logo Subcastnya seperti ini. Ini dia ada kayak gloss gitu, warna emas-emas gitu, sisanya semua finishnya doff. Nah, di bagian box surface depannya juga kalau diginiin kayak ada stikernya itu, kalau teman-teman bisa lihat ya. Kayak begini, teman-teman ya. Terus ini ada logo si Tui Kim. Nah, jadi basically Tui Kim itu mic-nya ini tuh diputar, harusnya namakan mic tapi diputar nih. Jadi si Tui Kim, Marvel X Tui Kim ya. Ini artworknya, tampak sampingnya seperti ini, teman-teman. Ini ada si blasternya, kemudian di sini ada tampak belakangnya tuh, wih keren sih. Ini kayak pasti art reactornya nih. Terus masih ada tulisan Subcast lagi. Ini warnanya bagus sih, gue suka. Somehow gue ngeliat gini kayak ya dapet robotiknya, warna merahnya juga dapet, emasnya juga dapet, kuningnya juga dapet. Menurut gue very nice. Nah, tampak sih sampingnya satunya lagi itu adalah si helmetnya gitu ya, helmetnya si Iron Man yang si karyanya si Tui Kim ini.
Ini bagus banget menurut gue, framing samping luarnya itu ada emboss emasnya. Sisanya semua finished off, bagus banget. Kayak very, I don't know ya, artsy banget kelihatannya. Kayak ada turtle swirl-swirlnya ini juga bagus. Nah kemudian tampak bawahnya seperti ini teman-teman ya. Ada upper deck-nya, ada marvelnya teman-teman. Oke, nah tampak atasnya seperti ini. Cuma subcast, ada logo artworknya seperti ini. Nah teman-teman, jadi di dalamnya itu dia hanya basically styrofoam aja sih guys. Ini gue buka biar kalian bisa lihat. Nah jadi packagingnya seperti ini. Nih, gue might as well gue buka aja biar kalian bisa ada gambaran seperti apa. Jadi kayak gini. Nah kalian lihat nih kok udah dusnya udah kotor banget. Jadi saat kita dapatkan tuh seperti ini. Ada plastiknya untuk ngebungkus si figurnya ini di dalam ya, terus nggak ada aksesoris apa lagi, hanya seperti ini aja ya. Oke, kayak begini teman-teman ya. Oke, ini gue masukin lagi ke dalam. Ini dusnya juga udah kotor banget, udah ya. Come on guys, dari 2007. Gila nggak? Gila. Hah, betul. Oke, nah figurnya seperti ini teman-teman. Oke, ini wah menurut gue cakep sih. Kayak nggak tahu kenapa gue ngelihat si figur di depan gue ini kayak dia punya ciri khas sendiri aja gitu. Bukan cuman dari karakternya yang kayak kakinya gede banget gitu. Terus mukanya, tangannya, tapi somehow interesting aja. Kita coba lihat ya. Nah dari untuk faceplate mukanya sendiri, menurut gue ini memang it is Iron Man. Cuman they add a little bit of apa ya, warna karakter daripada si Twikim ini sendiri. Seperti kata di faceplate ini lebih ke lancip. Di sininya tuh kayak syung gitu. Bahkan kalau misalnya faceplate Iron Man biasa standar kan ya dia nempel di dagunya semua, ini rata plek gitu kan ya. Jadi aneh pas nih kayak teman-teman lihat tadi gue punya playmat kan kayak begini nyatu, tapi ini kan lebih kayak jendol lancip gitu. Dan di sini ya tuh. Nah terus matanya juga. Nah kemudian di atasnya sini keren aja sih gitu. Nih helmetnya. Terus ini samping kepalanya bener-bener dia bulat semua standar. Terus ada lehernya teman-teman ya. Nah terus kita mulai ke bagian art director-nya dia, instead of biasa kan art director-nya itu kan warna biru lah, putih lah. Cuman ini dia bikinnya warna kuning. Nah terus kemudian body armor-nya. Nah gue sendiri pas ngeliat, especially untuk kayak bagian shoulder-nya ya, gue keingetnya tuh lebih kayak knight armor gitu loh. Kayak kalau di game-game gitu, kayak yang pakai knight in an armor yang very bulky, yang kayak gitu gede. Aduh mata gue kelipan. Au. Oke. Nah terus jadi di sini kalau teman-teman lihat ini gue punya pajangan udah berdebu sih lebih tepatnya. Dan ini gue coba bersihin, memang harus bener-bener ekstra, harus pakai cotton bud, kayaknya nggak bisa cuma kayak dilap-lap doang. Debunya udah kayak nempel-nempel gitu ke si permukaan patungnya ini sendiri teman-teman. Nah cuman di bagian sini kayak gue nggak tahu kenapa ya, kayak agak aneh aja di bagian shouldernya kayak kebuka. Belakang harusnya lebih bisa kayak ketutup gitu. Ini kayak kebuka gitu. Terus di bagian sini, bagian shoulder darahnya tuh kayak lingkaran-lingkaran, kayak roda, I don't know. Itu, ya mungkin itu style mereka sih. Kemudian, nah teman-teman kalau kalian ingat di episode gue yang sebelumnya, yang gue nge-review koleksi gue yang Snow Globe, gue ada ngomong bahwa kok aneh ya, si biasa armor Iron Man itu blasternya cuma di depan doang. Tapi kok ini ada di bagian atas telapak tangan sininya. Dan di sini kita bisa melihat ada di sini, dan exactly sama di bagian lengan sini juga ada di sini teman-teman, warna kuning-kuning juga ya. Ya itu. Nah kemudian ini lucu aja, posenya kayak gitu. Kalau gue lihat di karakter yang Wolverine, karakternya dia kayak keluarin blade-nya kayak begitu teman-teman. Nah jadi kalau si Iron Man kan ada blaster, mungkin dia bikin cuma simple kayak begini doang. Jari-jarinya cukup, menurut gue sih lentik sekali loh jari-jarinya ini teman-teman, kalau bisa lihat ya. 5 ada ini, kemudian ini ya blasternya kuning. Actually, it would be nice kalau misalnya dia nggak semuanya pakai kuning sih, khususnya untuk area blaster sama art director teman-teman. Kayak matanya kan ada putih ya, mungkin akan lebih kelihatan lebih apa ya, ada kontras warna gitu instead of cuman pakai kuning doang. Oke, nah kemudian untuk bagian dadanya polos aja sih build-nya, terus juga nggak banyak ukiran-ukiran, standar aja sih bagian dada, pinggangnya seperti ini. Nah kemudian ini dia pewarnaan. Ini sih kalau gue jujur gue nggak tahu guys, dia metode pewarnaannya itu pakai apa tekniknya. Tapi ya ini sih kelihatannya sih nggak tahu sih handpaint atau bukan, karena aku lihat ada sedikit belepot-belepotan juga gitu. Nah ini tampak belakangnya teman-teman, menurut gue bagian belakangnya itu secara strukturnya udah keren. Ukiran-ukiran juga oke.
But it would be nice kalau misalnya mereka bisa tambahin lagi warna, entah warna hitam, entah warna emas. Ini preference gue aja sih guys ya. Instead of cuman kayak gini polos doang gitu. Ini mungkin bisa diwarnain juga, knowing that di sini ada kuning-kuning, mungkin ini juga bisa kuning. Ini juga mungkin menurut gue sih ada hitam atau emas sih, biar lining ini tuh lebih ke highlight gitu, instead of cuman polos begini doang. Oke, kemudian bagian paha belakangnya semua sama kuning-kuning. Nah ini juga kuningnya. Nah ini kelihatan nih teman-teman, kalau sini seakan-akan kayak Iron Man-nya kayak pakai boots, karena ini leg pahanya terus kayak see-through ke dalamnya gitu. Oke, lanjut ke bagian bootsnya, menurut gue lucu. Ini atau kenapa gue keingetnya jadi kayak safety shoes orang kalau lagi kerja di kitchen atau apa industri-industri yang berbahaya, nah mereka pakai safety shoes. Dan ini juga kayak Crocs gitu sekilas kelihatannya, I don't know why. Nah kayak gue bilang teman-teman, instead of cuma merah polos ini kan they can highlight kayak ada warna apa gitu, hitam kayak atau apa, instead of cuma polos merah doang. Kayak begitu guys. Oke, kemudian tampak bawahnya belakangnya. Nah kalian bisa lihat nih 2007. Kemudian Tui Kim, logo si Tui Kim. Nah ini koleksi nomor 1970 dari yang ke 2000 teman-teman. Dan seperti biasa kalau seperti ini 1970-nya itu pasti ditulis pakai marker kayak atau apa teman-teman, instead of printed gitu ya. Oke, seperti ini guys overall. Ya, seperti ini. Dan ini cukup heavy ya guys. Nah, since it's a statue, gue lupa namanya poly resin something materialnya, gue kurang paham guys. Nah, seperti ini. Oke, figurnya. Ini kalau perbandingan dengan tangan gue seperti ini, guys. Oke, langsung saja kita beri penilaian. Kalau untuk dari segi packaging sih, gue sih suka sih, guys. Khususnya di bagian samping ini, artworknya nggak tahu kenapa keren aja. Overall, scalingnya juga keren aja gitu. Nge-highlight semuanya nggak aneh-aneh. Warnanya juga keren, menurut gue keren. Kemudian dalamnya juga udah pakai styrofoam, dalam styrofoamnya juga udah ada bungkus plastik lagi. Jadi menurut gue secara packaging it's safe, dan seperti yang kalian tahu ini gue kirimnya juga dari Amerika dan sampai tempat gue dengan selamat dan utuh guys, meskipun kayak nggak ada brown shipper boxnya itu, so masih aman. So for the packaging I'm quite happy, apalagi ngeliat ini tahun 2007 loh guys, tapi kondisinya masih bagus seperti ini. So I'm gonna give a score 4 out of 5 untuk packagingnya. Kemudian kita bahas dari kualitasnya teman-teman. Kalau dari overall build-nya sendiri menurut gue bagus. Ini bukan abal-abal, gue nggak tahu tekniknya apa, tapi ini menurut gue bagus, solid banget. Gue juga udah pajang ini cukup lama, so far belum ada di-coloring, warnanya juga belum lengket-lengket atau pudar bagaimana, so far so good teman-teman. Cuma memang kendalanya untuk bersihin debunya aja. Kemudian kalau gue bisa add beberapa hal yang mungkin itu detailingnya dari segi pewarnaan, they can put more effort, tapi kalau secara akurat ya, well it's Iron Man gitu, dan ini punya karakter sendiri gitu. Kalau kalian komplain kayak ini doesn't look Iron Man at all, ya susah guys. Ini adalah karyanya si Tui Kim. Mereka punya karakter dan warna sendiri. So this is them being them gitu. However, tetap Iron Man-nya dapat banget. Warnanya mereka standar, mereka nggak mau aneh-aneh. Classic Iron Man, red and yellow, not even merah. Not even merah wine, metallic, not even gold. Mereka just purely red and yellow, teman-teman. However, mungkin yang gue bisa lebih prefer itu contohnya di arc reactornya sama di blasternya, they can use another color like blue, soft light blue or white gitu, biar ada aksennya aja, teman-teman. Gitu. Tapi overall, gue suka sih, guys, untuk the quality of the product. Dan ini cukup heavy, unik, solid. So, I'm happy, I'm gonna give a score 4 out of 5, teman-teman. Nah, kemudian untuk harga, jujur gue lupa gue beli koleksi ini harganya berapa, karena di tahun 2020 dan gue coba cari trace-nya di eBay, tapi eBay itu kayak, dia tuh kayak cuman keep for 3 years doang, jadi latest yang gue bisa pull itu tahun 2021, jadi ini udah nggak ada rekornya. However, gue coba cari di marketplace. Nah, di marketplace itu di website, gue ada satu di website di around LA, dia ngejual ini sekitar $50, teman-teman. Infonya sih masih ada stok, but I don't know. Kemudian kalau di eBay marketplace, gue hanya menemukan satu yang ngepost ini, dan itu pun harganya udah cukup tinggi ya, sekitar 93an atau $94 teman-teman. Jadi ya gue coba cari marketplace lain, gue nggak nemu, teman-teman. So, dan gue juga lupa sih gue beli harga berapa guys. Ya kalau misalnya di website $50, anggaplah ya di rupiah itu sekitar 600 sampai 700 ribuan. Kalau $94 ya anggapnya 1,3, let's say 1,2, 1,3, tapi again itu belum termasuk ongkos kirim dan lain-lainnya teman-teman ya, gitu. But personally menurut gua ini worth it banget untuk kalian collect, apalagi kalau misalnya ada
toy designer dan kolaborasi apalagi nih resmi license daripada si Marvelnya sendiri. So it's worth it, apalagi mereka bikin limited piece. Menurut gue sih piece-nya termasuk banyak ya, karena 2000 piece. Biasa kalau artisan collection seperti ini tuh mereka limited biasa kayak paling 500 gitu, nggak sampai sebanyak 2000 sih gitu. So yeah, menurut gue it's very interesting. Gue suka, jadi for the price itself gue akan kasih score 4 out of 5 teman-teman ya. Very good, apalagi untuk urusan statue lu bisa dapat harga seperti itu, menurut gue sih oke banget. Biasa statue tuh pasti udah harganya udah mahal-mahal lah teman-teman. Oke, jadi teman-teman, so yeah, I enjoy this episode. Dan gue juga pribadi nggak menyangka sesuatu yang gue pajang akhirnya bisa gue review dan gue bisa sharingkan ke kalian guys gitu. Dan makanya teman-teman please tolong lakukan tugas mulia kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi itu aja di episode kita kali ini. Sampai ketemu kalian lagi di episode lainnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.